setelah cuci tangan, di sini ada alat dan bahan. Jadi harusnya kita pakai sarung tangan. Setelah itu saya menyediakan juga larutan NaCl fisiologis dalam tabung reaksi. Lalu di sini ada 3-4 buah kapas lidi atau stabidakron. Lalu ada kaca steril, lalu ada api Bunsen, lalu ada spekulum vagina, lalu ada medium transport beserta label pasien yang untuk ditulis nanti. Lalu ada surat pengantar ke laboratorium. Lalu ada juga baskom yang berisi larutan klorin. Lalu kita siapkan juga tempat sampah medis dan tanpa sampah non medis. Nah, setelah itu kita akan mensterilkan kaca steril ini di atas api Bunsen dengan cara begitu. Lalu kita simpan di tempat yang datar. Lalu setelah itu saya akan melakukan cuci tangan lagi di air yang mengalir. Nah, setelah itu setelah melakukan cuci tangan di air yang mengalir, seharusnya saya memakai handscoon. Lalu setelah itu saya akan berdiri di sebelah pasien, lalu saya akan melakukan pemeriksaan. Jadi setelah mempersiapkan alat dan bahan, lalu saya akan mengarahkan pasien untuk melepas bagian celananya. Setelah itu saya akan mengarahkan pasien untuk tidur dengan posisi litotomi. Lalu saya akan melakukan prosedur umum untuk vaginal discharge. Yang pertama itu kita akan membuka sebagian dari pembungkus kapas steril, lalu kita ambil secara leher. Lalu juga kita jangan menyentuh bagian halus dari kapas lidinya atau bagian luar dari pembungkus kapas lidi ini. Lalu kita akan memegangnya dengan menggunakan ibu jari dengan ibu telunjuk. Lalu kita masukkan melalui intravaginal sekitar 2 inci atau sekitar 2 cm. Lalu kita putar 5-10 detik. Lalu kita pastikan bahwa kapas lidi ini menyentuh dinding vagina sampai spesimennya itu meresap pada kapas lidi ini. Nah, setelah itu kita keluarkan kapas lidi setelah 10 detik. Lalu dan jangan sampai menyentuh vulva ataupun kulit di sekitar vagina. Nah, setelah itu kita sambil memegang swab ini, kita buka penutup dari tabung yang telah berisi cairan ini. Lalu jangan kita tumpah. Nah, jika isi tabungnya ini tumpah, kita harus mengambil spesimen collection kit yang baru. Nah, setelah itu kita segera masukkan kapas lidi ini ke dalam medium transportnya dan jangan mengenai dinding tabung, dan pastikan semua bagian kapas itu berada pada medium transport. Nah, setelah itu kita akan mematahkan bagian dari ujung atas kapas lidi secara hati-hati. Kita patahkan. Lalu setelah itu kita akan menutup bagian transfer ini dengan erat. Lalu kita juga buang ujung kapas lidinya ke tempat sampah medis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan spesimen ada di endocervix yang kalau misalkan pasien dicurigai terkena infeksi Neisseria gonorrhea. Nah, yang pertama itu saya akan mengambil spekulum untuk menginspeksi. Nah, spekulum ini telah direndam dengan air hangat dan jangan digunakan jeli pada spekulum karena dia bersih
bersifat baktericidal. Nah, kita masukkan seperti biasa. Jika dia terinsersi, kita luruskan dan kita luruskan, lalu buka, lalu kita kunci. Nah, lalu kita ambil yang sudah direndam dengan NaCl, kita sterilkan, kita putar, lalu kita ambil. Nah, setelah itu kita buang kapas lidi ini ke tempat sampah medis. Nah, kita ambil kapas lidi yang kedua, lalu kita insersikan sekitar 2-3 cm ke dalam endocervicalis dengan putaran secara perlahan-lahan. Lalu pastikan dia menyerap spesimennya, menyerap pada spesimen yang ada di endocervix, lalu kita keluarkan tanpa menyentuh spekulum dan vulva. Nah, setelah itu kita masukkan kapas lidi ini ke dalam medium transport, ataupun jika mungkin kan kita inokulasi pada plate culture. Dan setelah itu jangan lupa dengan identitas kita taruh di data penderita ke medium transportnya, lalu kita belikan label pada label kulturnya juga. Nah, setelah itu jangan lupa untuk melepaskan spekulumnya. Kita buka penguncinya, lalu kita rapatkan kembali. Setelah itu kita keluarkan secara perlahan-lahan, dan kita menaruh alat-alat yang telah kita gunakan tadi ke larutan klorin, karena kita akan mensterilkannya. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan tangan saya yang masih bersarung tangan ini ke dalam baskom yang berisi larutan klorin 0,5%. Lalu kita gosokkan kedua tangan untuk menghilangkan bercak-bercak sekret uretra yang tadi mungkin menempel pada sarung tangan. Nah, setelah itu kita lepaskan sarung tangan tanpa menyentuh bagian dalam. Nah, setelah itu kita buang ke tempat sampah medis. Nah, setelah itu kita akan mencuci tangan secara asepsis di air yang mengalir. Nah, setelah itu saya akan menuliskan tentang surat pengantar yang akan kita taruh ke laboratorium. Jadi di sini saya akan menuliskan surat pengantar ke laboratoriumnya. Di sini tuh ada surat, ya itu ada berisi tanggal pengiriman, ada tanggal dan jam pengambilan spesimen, ada data penderita, ada nama, umur, jenis kelamin, terus ada alamat dan nomor rekam medis pasien. Lalu ada juga identitas pengirim, ada juga jenis spesimen yang kita ambil yaitu vaginal discharge, terus ada pemeriksaan laboratorium yang diminta, terus transport media, dan juga keterangan klinisnya. Nah, setelah itu saya akan memastikan bahwa medium transfer yang tadi kita gunakan itu sudah ada labelnya, di mana dia itu berisi data pasien dan nomor rekam medis, dan juga spesimen apa, lalu dan juga tanggal pengambilannya itu kapan. Nah, terus setelah itu untuk preparat apusan tadi kita masukkan ke dalam bungkusan tisu, dan kita masukkan ke dalam amplop beserta dengan data pasien. Lalu dengan kedua medium transport dan apusan itu kita kirim ke laboratorium dengan suhu ruangan. Lalu setelah itu saya akan menginterpretasikan bahwa hasil dari vaginal discharge ini dia merupakan bakteri Diplococcus gram negatif dengan kuman penyebabnya itu adalah Neisseria gonorrhoeae. Nah, sekian dan terima kasih.